sopir dump truck di Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram, bagian timur Maluku, meminta tambahan distribusi bahan bakar minyak jenis solar pada Sabtu 8 Maret 2025. Pasalnya para sopir harus mengantri berjam-jam hingga berhari-hari hanya untuk mendapat jatah pengisian BBM. Tak jarang mereka terpaksa pulang dengan tangan kosong imbas terbatasnya pasokan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Haliudin Ulima. Baik rekan Haliudin, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih. Rekan di studio dapat saya laporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Provinsi Maluku, bahwa sejak Sabtu kemarin memang ratusan sopir tengah melakukan antrian panjang di salah satu SPBU di Kota Bula di kawasan Tasya Ambon untuk mendapatkan giliran pengisian bahan bakar minyak jenis solar. Kejadian seperti ini memang bukan baru kali pertama terjadi ya, namun kejadian itu diakuinya sudah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir ini lantaran jumlah pasokan yang dianggap tidak memenuhi banyaknya dump truck yang beroperasi saat ini. Dapat kami laporkan bahwa di setiap harinya untuk distribusi bahan bakar minyak jenis solar yang dipasok ke SPBU Bula itu tercatat sebanyak 5 ton. Namun jumlah tersebut masih sangat jauh dari banyaknya dump truck yang saat ini. Mereka meminta untuk distribusi solar jenis BBM jenis solar itu ditambah lagi menjadi 10 ton untuk ada kepastian meskipun mereka berantri hingga berjam-jam, namun ada waktu hingga yang bisa didapatkan Tribuners. Namun para sopir yang saat ini mereka mengakui bahwa akibat dari kelangkaan ini beberapa kali harus menghambat aktivitas mereka, di antaranya mungkin beberapa di antara mereka harus mengurangi jumlah orderan dan lain sebagainya Tribuners. Sekian yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama sopir truk, yaitu Selamat. Tanggapan potong supir-supir ini, harapan potong kalau bisa kuota minyak ini dari 5 ton akan naik jadi 10 ton, agar biar potong antri dari pagi sampai sore itu juga tidak penting dapat toh. Iya. Agar potong masyarakat semua aktivitas kerja bisa jalan. Abang pernah dapat minyak meskipun antri? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya laporkan Kepolisian Resor Polres Buru bersama tim SAR Pos Namlia akan melanjutkan upaya pencarian terhadap para penambang emas ilegal yang diduga masih tertimbun material longsor di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru pada Senin 10 Maret 2025. Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukijang dalam keterangannya menyatakan dugaan adanya sekitar 20 penambang ilegal yang masih tertimbun material longsor. Kapolres menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan identifikasi. Ia mengimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera melaporkan ke Polres Buru guna proses identifikasi lebih lanjut. Selain itu ia memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Buru dalam keadaan aman dan kondusif. Lokasi kejadian perkara TKP telah diamankan untuk dilakukan olah TKP serta memasang garis polisi. Diketahui sebelumnya Tribuners, bencana tanah longsor terjadi pada Sabtu 8 Maret 2025 pagi akibat jebolnya bak penampungan air setelah curah hujan yang tinggi. Peristiwa tragis ini menyebabkan 7 penambang emas ilegal ditemukan meninggal dunia tertimbun material tanah longsor. Sementara 6 orang lainnya ditemukan dalam kondisi luka-luka. Dari 7 korban meninggal dunia, 5 diantaranya merupakan warga Maluku Utara dan telah dievakuasi ke daerah asal mereka. Sementara 2 korban lainnya telah dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Desa Dava. Demikian kembali kepada rekan di studio. Menyikapi terkait beberapa orang yang meninggal dunia di area Peti, Gunung Botak, bahwa memang benar ada kejadian itu
yang terjadi di daerah longsoran Kapuran Gunung Botak, areal peti penambangan emas tanpa izin di Desa Wamsaid, Kecamatan Wailata, Kabupaten Guru. Dari atas tebing yang mengakibatkan tanah longsor dan membawa material tanah dan batuan langsung menghantam beberapa tenda dan warung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jembatan penghubung Rumah Dian-Dian di Kecamatan Manyek, Kabupaten Maluku Tenggara ambruk saat dilintasi mobil penumpang berkapasitas 10 orang pada Selasa 11 Maret 2025. Akibat kejadian tersebut, mobil penumpang dan sopir ramai-ramai dievakuasi warga sekitar. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Mega Rivera Renyaan. Baik rekan Mega, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, bahwa jembatan penghubung antara Desa Rumadian dan Dian di Kecamatan Manieu kembali ambruk pada Selasa 11 Maret 2024 pukul 5.30 subuh. Ya Tribuners, dapat juga kami beritahukan bahwa jembatan ini sudah beberapa kali patah dan ini merupakan ketiga kalinya jembatan ini kembali patah ya Tribuners. Kemudian mobilitas dari masyarakat sendiri pada saat ini dialihkan menuju ke jalan tol untuk dapat mengakses beberapa ohoy atau kampung di 3 kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Ya Tribuners, dapat kami jelaskan kronologinya bahwa pada saat mobil melintas yang membawa ibu-ibu yang hendak berjualan ke pasar pada jam 5.30 melintasi jembatan Rumah Dian-Dian dan kemudian jembatan tersebut patah dari arah Rumah Dian, kemudian mobil ramai-ramai dievakuasi oleh warga setempat dan syukur penumpang mobil semuanya selamat dan barang-barang komunitas jualan berhamburan keluar ya Tribuners. Untuk saat ini jembatan tersebut sudah ditinjau langsung oleh DPRD Komisi 3 Kabupaten Maluku Tenggara juga Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku dan telah mendapat respon dari Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang mengatakan dalam waktu dekat akan segera dilakukan penanganan darurat dengan membangun jembatan Bailey untuk mengantisipasi mobilitas warga dan memperpendek jarak ya Tribuners. Demikian rekan Ari dan Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menegaskan dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengurus pengelolaan kawasan Gunung Botak secara teratur pada Selasa 11 Maret 2025. Menurutnya, kawasan tambang ilegal Gunung Botak di Guru Maluku tidak bisa dibiarkan seperti tak bertuan. Hal itu terlihat hingga saat ini, di mana Gunung Botak telah menelan sejumlah korban. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Mesya Marasabesi. Baik rekan Mesya, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik Tribuners, dapat kami laporkan terkait dengan pernyataan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang menegaskan dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengurus pengelolaan kawasan Gunung Botak secara teratur. Menurutnya, kawasan tambang ilegal Gunung Botak di Pulau Buru ini tidak bisa dibiarkan seperti tak bertuan. Hal ini disampaikan Hendrik usai menghadiri kegiatan buka puasa bersama Gubernur Maluku dan keluarga besar PT Bank Maluku Malut pada Selasa 11 Maret 2025 lalu Tribuners. Negara, kata Hendrik, harus hadir di sana dan melihat secara langsung aktivitas pertambangan. Dan pertambangan tidak boleh harus seperti sekarang yang semua orang bisa datang lalu melakukan aktivitas pertambangan ilegal begitu saja. Sehingga pemerintah harus segera membenahi tata pengelolaan Gunung Botak sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagi Hendrik, yang paling penting itu adalah sumber daya alam atau SDA di Maluku ini dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak bisa dikelola secara ilegal atau tanpa aturan. Kemudian ditanya soal izin aktivitas, lanjut mantan anggota DPR RI fraksi Gerindra itu bahwa semua
izin aktivitas itu kewenangannya ada pada pemerintah pusat. Gubernur hanya sekedar memberikan rekomendasi. Demikian yang dapat kami laporkan, Tribuners. Memang ke depan itu pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Kementerian SDM dan kementerian terkait, Kementerian Investasi, terkait pengelolaan Gunung Botak. Ya. Gunung Botak tidak bisa dibiarkan seperti tidak bertuan. Negara harus hadir di sana. Aktivitas pertambangan tidak boleh harus seperti sekarang. Semua orang bisa datang lalu melakukan aktivitas pertambangan ilegal. Akhirnya yang terjadi adalah korban-korban penambang peti-peti itu, korban-korban penambang-penambang ilegal itu lalu kemudian menjadi korban. Dan setahu saya, yang menjadi korban dalam aktivitas di Gunung Botak itu tuh bukan baru sekarang aja. Tapi dulu-dulu juga sering terjadi korban para yang menimpa mereka yang melakukan penambang di sana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Jembatan Waimer, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram bagian timur, hingga kini belum diperbaiki pada Rabu 12 Maret 2025. Jembatan tersebut sebelumnya kembali putus total akibat diterjang banjir pada Sabtu 8 Maret 2025. Menurut pantauan tribunambon.com, akses transportasi lumpuh total buntut kerusakan jembatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Haliudin Ulima. Baik, rekan Haliudin, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Arin dan Tribuners dimana-mana berada. Saya Haliudin Ulima, jurnalis Tribun Ambon, melaporkan dari Kota Bula, Provinsi Maluku, Kabupaten Seram bagian timur, bahwa sejak Rabu kemarin memang akses lalu lintas di kendaraan darat di kawasan Kabupaten Seram bagian timur mandek total lantaran akses jembatan yang menjadi tempat biasanya kendaraan berlalu lalang putus total. Kejadian ambruk jembatan itu sebelumnya terjadi pada tanggal 8 Maret 2024 kemarin yang membuat akses jembatan tak bisa dilewati. Para pengendara ataupun kendaraan roda 2 dan roda 4 terpaksa harus melewati menerjang aliran sungai yang bisa meluap kapan saja, Tribuners. Dapat kami informasikan bahwa atas insiden itu sejak Rabu kemarin sebuah ambulans yang tengah mengantar pasien meninggal dunia dari Kota Bula menuju salah satu desa di Kecamatan Siritaunida Timur terpaksa harus menerjang luapan sungai. Beruntungnya ambulans tersebut masih bisa dibantu oleh dua jenis alat berat di jenis loader dan eksavator yang tengah bekerja di kawasan itu. Ambulans itu pun menerjang air sembari ditarik menggunakan satu buah unit alat berat jenis eksavator. Alhamdulillah berkat pertolongan itu ambulans beserta pasien bisa melewati terjangan air hingga sampai ke seberang jembatan. Sekian yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim Opsnal Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Maluku berhasil menangkap dua pemuda atas dugaan kepemilikan narkotika jenis ganja. Penangkapan dilakukan di kawasan Bundaran Patung Lemana, Desa Poka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pada Sabtu 8 Maret 2025 sekitar pukul 00.10 waktu Indonesia Timur. Saat digeledah, polisi menemukan satu paket narkotika jenis ganja seberat 0,2051 gram yang disembunyikan oleh tersangka Sanjani di dalam peci atau songkok yang dikenakannya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Jenderal Luis. Baik rekan Luis, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik Tribuners, dapat saya laporkan tim Opsnal Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Maluku berhasil menangkap dua pemuda Sanjani Nilai Tupas 19 tahun dan Ismail Kotala alias Ilo 22 tahun atas dugaan kepemilikan narkotika jenis ganja.
Penangkapan dilakukan di kawasan bundaran Patung Limina, Desa Poka, Kecamatan Siremau, Kota Ambon pada Sabtu 8 Maret 2025 sekitar pukul 00.10 waktu Indonesia Timur. PLH Kabak Bin Ops Kompol George Yahaya didampingi PS Kasubdit 3 Narkotika dan Psikotropika Kompol Udin Tahir menjelaskan bahwa penangkapan ini berawal dari aduan masyarakat terkait adanya transaksi ganja di lokasi tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, tim Opsnal melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan kedua tersangka yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor. Saat digeledah, polisi menemukan satu paket narkotika jenis ganja seberat 0,2051 gram yang disembunyikan oleh tersangka Sanjani di dalam peci atau songkok yang dikenakan di kepalanya. Dari pengakuan tersangka diketahui bahwa mereka membeli ganja tersebut dari daerah itu. Barang bukti tersebut telah dilakukan uji di Lapor Makassar dan hasilnya positif mengandung ganja. Karena beratnya di bawah ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 4 tahun 2010 dan Peraturan Kapolri, maka kedua tersangka akan menjalani rehabilitasi. Kedua tersangka saat ini ditahan di ruang tahanan Ditres Narkoba Polda Maluku. Mereka ditahan berdasarkan laporan polisi nomor LTA-2-3-2025 Ditres Narkoba /SPKT Polda Maluku tertanggal 8 Maret 2025. Kemudian Tribuners ketika dikonfirmasi mengenai dugaan bahwa salah satu tersangka yakni Sanjani Laitupa adalah anak dari anggota DPRD Provinsi Maluku Wahid Laitupa, Kompol Yahaya mengaku belum mengetahui hal tersebut. Sementara itu, anggota DPRD Wahid Laitupa yang kami konfirmasi terkait penangkapan pemuda yang diduga anaknya itu juga tidak memberikan tanggapan. Terima kasih kembali kepada rekan di studio. Rekan Luis atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Puluhan sopir dump truck di Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram, bagian timur Maluku, meminta tambahan distribusi bahan bakar minyak jenis solar pada Sabtu 8 Maret 2025. Pasalnya para sopir harus mengantri berjam-jam hingga berhari-hari hanya untuk mendapat jatah pengisian BBM. Tak jarang mereka terpaksa pulang dengan tangan kosong imbas terbatasnya pasokan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon yaitu Haliudin Ulima. Baik rekan Haliudin, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih. Rekan di studio dapat saya laporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Provinsi Maluku bahwa sejak Sabtu kemarin memang ratusan sopir tengah melakukan antrian panjang di salah satu SPBU di Kota Bula di kawasan Tasya Ambon untuk mendapatkan giliran pengisian bahan bakar minyak jenis solar. Kejadian seperti ini memang bukan baru kali pertama terjadi ya, namun kejadian itu diakuinya sudah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir ini lantaran jumlah pasokan yang dianggap tidak memenuhi banyaknya dump truck yang beroperasi saat ini. Dapat kami laporkan bahwa di setiap harinya untuk distribusi bahan bakar minyak jenis solar yang dipasok ke SPBU Bula itu tercatat sebanyak 5 ton. Namun jumlah tersebut masih sangat jauh dari banyaknya dump truck yang saat ini. Mereka meminta untuk distribusi solar jenis BBM jenis solar itu ditambah lagi menjadi 10 ton untuk ada kepastian meskipun mereka berantri hingga berjam-jam, namun ada waktu hingga yang bisa didapatkan Tribuners. Namun para sopir yang saat ini mereka mengakui bahwa akibat dari kelangkaan ini beberapa kali harus menghambat aktivitas mereka, di antaranya mungkin
beberapa di antara mereka harus mengurangi jumlah orderan dan lain sebagainya, Tribuners. Sekian yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama sopir truk yaitu Slamet. Tanggapan atau supir-supir ini, harapan katong kalau bisa kuota minyak ini dari 5 ton akan naik jadi 10 ton. Agar biar ketong antri dari pagi sampai sore itu juga tidak penting dapat toh. Iya. Agar ketong masyarakat semua aktivitas kerja bisa jalan. Abang pernah dapat minyak meskipun antri? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Polres Buru bersama tim SAR Pos 6 Lea akan melanjutkan upaya pencarian terhadap para penambang emas ilegal yang diduga masih tertimbun material longsor di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku pada Senin 10 Maret 2025. Dugaan sementara ada sekitar 20 penambang ilegal yang masih tertimbun di lokasi tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon yang akan melaporkannya untuk Anda. Ya, baik Tribuners, dapat saya laporkan Kepolisian Resor Polres Buru bersama tim SAR Pos 6 Lea akan melanjutkan upaya pencarian terhadap para penambang emas ilegal yang diduga masih tertimbun material longsor di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru pada Senin 10 Maret 2025. Kapolres Buru AKBP Sulastris Kijang dalam keterangannya menyatakan dugaan adanya sekitar 20 penambang ilegal yang masih tertimbun material longsor. Kapolres menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan identifikasi. Ia mengimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera melaporkan ke Polres Buru guna proses identifikasi lebih lanjut. Selain itu ia memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Buru dalam keadaan aman dan kondusif. Lokasi kejadian perkara TKP telah diamankan untuk dilakukan olah TKP serta memasang garis polisi. Diketahui sebelumnya Tribuners, bencana tanah longsor terjadi pada Sabtu 8 Maret 2025 pagi akibat jebolnya bak penampungan air setelah curah hujan yang tinggi. Peristiwa tragis ini menyebabkan 7 penambang emas ilegal ditemukan meninggal dunia tertimbun material tanah longsor. Sementara 6 orang lainnya ditemukan dalam kondisi luka-luka. Dari 7 korban meninggal dunia, 5 diantaranya merupakan warga Maluku Utara dan telah dievakuasi ke daerah asal mereka. Sementara 2 korban lainnya telah dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Desa Dava. Demikian kembali kepada rekan di studio. Menyikapi terkait beberapa orang yang meninggal dunia di areal Peti, Gunung Botak, bahwa memang benar ada kejadian itu yang terjadi di daerah longsoran Kapuran Gunung Botak, areal Peti, penambangan emas tanpa izin di Desa Wam Said, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru. Dari atas tebing yang mengakibatkan tanah longsor dan membawa material tanah dan batuan langsung menghantam beberapa tenda dan warung. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jembatan penghubung Rumah Dian-Dian di Kecamatan Manya, Kabupaten Maluku Tenggara ambruk saat dilintasi mobil penumpang berkapasitas 10 orang pada Selasa 11 Maret 2025. Akibat kejadian tersebut, mobil penumpang dan sopir ramai-ramai dievakuasi warga sekitar. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Mega Rivera Renyaan. Baik rekan Mega, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, bahwa jembatan penghubung antara Desa Rumadian dan Dian di Kecamatan Manieu kembali ambruk pada Selasa 11 Maret 2024 pukul 5.30 subuh. Ya Tribuners, dapat juga kami beritahukan bahwa jembatan ini sudah beberapa kali patah dan ini merupakan ketiga kalinya jembatan ini kembali patah ya Tribuners. Kemudian mobilitas dari masyarakat sendiri pada saat ini dialihkan menuju
ke jalan tol untuk dapat mengakses beberapa ohoi atau kampung di 3 kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Ya, Tribuners, dapat kami jelaskan kronologinya bahwa pada saat mobil melintas yang membawa ibu-ibu yang hendak berjualan ke pasar pada jam 5.30 melintasi jembatan Gadian Rumadian Dian, dan kemudian jembatan tersebut patah dari arah Rumadian. Kemudian mobil ramai-ramai dievakuasi oleh warga setempat, dan syukur penumpang mobil semuanya selamat, dan barang-barang komunitas jualan berhamburan keluar. Ya, Tribuners, untuk saat ini jembatan tersebut sudah ditinjau langsung oleh DPRD Komisi 3 Kabupaten Maluku Tenggara, juga Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku, dan telah mendapat respon dari Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang mengatakan dalam waktu dekat akan segera dilakukan penanganan darurat dengan membangun jembatan Bailey untuk mengantisipasi mobilitas warga dan memperpendek jarak, ya, Tribuners. Demikian Tekat Ari dan Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menegaskan dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengurus pengelolaan kawasan Gunung Botak secara teratur pada Selasa 11 Maret 2025. Menurutnya, kawasan tambang ilegal Gunung Botak di Buru Maluku tidak bisa dibiarkan seperti tak bertuan. Hal itu terlihat hingga saat ini, di mana Gunung Botak telah menelan sejumlah korban. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Mesya Marasabesi. Baik, rekan Mesya, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, Tribuners, dapat kami laporkan terkait dengan pernyataan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang menegaskan dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengurus pengelolaan kawasan Gunung Botak secara teratur. Menurutnya, kawasan tambang ilegal Gunung Botak di Pulau Buru ini tidak bisa dibiarkan seperti tak bertuan. Hal ini disampaikan Hendrik usai menghadiri kegiatan buka puasa bersama Gubernur Maluku dan keluarga besar PT Bank Maluku Malut pada Selasa 11 Maret 2025 lalu, Tribuners. Negara, kata Hendrik, harus hadir di sana dan melihat secara langsung aktivitas pertambangan, dan pertambangan tidak boleh harus seperti sekarang yang semua orang bisa datang lalu melakukan aktivitas pertambangan ilegal begitu saja. Sehingga pemerintah harus segera membenahi tata pengelolaan Gunung Botak sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagi Hendrik, yang paling penting itu adalah sumber daya alam atau SDA di Maluku ini dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak bisa dikelola secara ilegal atau tanpa aturan. Kemudian ditanya soal izin aktivitas, lanjut mantan anggota DPR RI fraksi Gerindra itu bahwa semua izin aktivitas itu kewenangannya ada pada pemerintah pusat. Gubernur hanya sekedar memberikan rekomendasi. Demikian yang dapat kami laporkan, Tribuners. Memang ke depan itu pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Kementerian SDM dan kementerian terkait, Kementerian Investasi, terkait pengelolaan Gunung Botak. Ya. Gunung Botak tidak bisa dibiarkan seperti tidak bertuan. Negara harus hadir di sana. Aktivitas pertambangan tidak boleh harus seperti sekarang. Semua orang bisa datang lalu melakukan aktivitas pertambangan ilegal. Akhirnya yang terjadi adalah korban-korban penambang peti-peti itu, korban-korban penambang ilegal itu lalu kemudian menjadi korban. Dan setahu saya, yang menjadi korban dalam aktivitas di Gunung Botak itu tuh bukan baru sekarang aja, tapi dulu-dulu juga sering terjadi korban para yang menimpa mereka yang melakukan penambang di sana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners.
Jembatan Waimer, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram bagian timur, hingga kini belum diperbaiki pada Rabu 12 Maret 2025. Jembatan tersebut sebelumnya kembali putus total akibat diterjang banjir pada Sabtu 8 Maret 2025. Menurut pantauan tribunambon.com, akses transportasi lumpuh total buntut kerusakan jembatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Haliudin Ulima. Baik, rekan Haliudin, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Arin dan Tribunars dimanapun Anda berada. Saya Haliudin Ulima, jurnalis Tribun Ambon, melaporkan dari Kota Bula, Provinsi Maluku, Kabupaten Seram bagian timur, bahwa sejak Rabu kemarin memang akses lalu lintas di kendaraan darat di kawasan Kabupaten Seram bagian timur mandek total lantaran akses jembatan yang menjadi tempat biasanya kendaraan berlalu lalang putus total. Kejadian ambruk jembatan itu sebelumnya terjadi pada tanggal 8 Maret 2024 kemarin yang membuat akses jembatan tak bisa dilewati. Para pengendara ataupun kendaraan roda 2 dan roda 4 terpaksa harus melewati menerjang aliran sungai yang bisa meluap kapan saja, Tribuners. Dapat kami informasikan bahwa atas insiden itu sejak Rabu kemarin sebuah ambulans yang tengah mengantar pasien meninggal dunia dari Kota Bula menuju salah satu desa di Kecamatan Siritaun Udia Timur terpaksa harus menerjang luapan sungai. Beruntungnya ambulans tersebut masih bisa dibantu oleh dua jenis alat berat di jenis loader dan eksavator yang tengah bekerja di kawasan itu. Ambulans itu pun menerjang air sembari ditarik menggunakan satu buah unit alat berat jenis eksavator. Alhamdulillah berkat pertolongan itu ambulans beserta pasien bisa melewati terjangan air hingga sampai ke seberang jembatan. Sekian yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim Opsnal Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Maluku berhasil menangkap dua pemuda atas dugaan kepemilikan narkotika jenis ganja. Penangkapan dilakukan di kawasan Bundaran Patung Lemana, Desa Poka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pada Sabtu 8 Maret 2025 sekitar pukul 00.10 waktu Indonesia Timur. Saat digeledah, polisi menemukan satu paket narkotika jenis ganja seberat 0,2051 gram yang disembunyikan oleh tersangka Sanjani di dalam peci atau songkok yang dikenakannya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Jenderal Luis. Baik rekan Luis, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik Tribuners, dapat saya laporkan tim Opsnal Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Maluku berhasil menangkap dua pemuda Sanjani Laitupas 19 tahun dan Ismail Kotala alias Ilo 22 tahun atas dugaan kepemilikan narkotika jenis ganja. Penangkapan dilakukan di kawasan Bundaran Patung Lemina, Desa Poka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Sabtu 8 Maret 2025 sekitar pukul 00.10 waktu Indonesia Timur. PLH Kabak Bin Ops Kompol George Yahaya didampingi PS Kasubdit 3 Narkotika dan Psikotropika Kompol Udin Tahir menjelaskan bahwa penangkapan ini berawal dari aduan masyarakat terkait adanya transaksi ganja di lokasi tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, tim Opsnal melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan kedua tersangka yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor. Saat digeledah, polisi menemukan satu paket narkotika jenis ganja seberat 0,2051 gram yang disembunyikan oleh tersangka Sanjani di dalam peci atau songkok yang dikenakan di kepalanya. Dari pengakuan tersangka diketahui bahwa mereka membeli ganja tersebut dari daerah itu. Barang bukti tersebut telah dilakukan uji di Lapor Makassar dan hasilnya positif mengandung ganja. Karena beratnya di bawah ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 4 tahun 2010 dan Peraturan Kapolri, maka kedua tersangka akan menjalani rehabilitasi. Kedua tersangka saat ini ditahan di ruang tahanan Ditres Narkoba Polda Maluku. Mereka ditahan berdasarkan laporan polisi
nomor LTA garing 24 garing 3 Angkarum garing 2025 garing Ditres Narkoba garing SPKT Polda Maluku tertanggal 8 Maret 2025. Kemudian Tribuners ketika dikonfirmasi mengenai dugaan bahwa salah satu tersangka yakni Sanjani Laitupa adalah anak dari anggota DPRD Provinsi Maluku Wahid Laitupa, Kompol Sihaya mengaku belum mengetahui hal tersebut. Sementara itu anggota DPRD Wahid Laitupa yang kami konfirmasi terkait penangkapan pemuda yang diduga anaknya itu juga tidak memberikan tanggapan. Terima kasih kembali kepada rekan di studio. Rekan Luis atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Download Tribun